Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Para sahabat sekalian yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sedang ada di suatu tempat di daerah Kuningan, Jawa Barat, tepatnya di lereng Gunung Ciremai, di bumi perkemahan, namun keadaan sepi, mungkin karena musim bukan liburan yang jelas. Ini sambil mengisi waktu dekat rumah orang tua kebetulan, sekitar 1 kilo, di lereng Gunung Ciremai, sekitar 5 kilo dari Museum Sejarah Perundingan Linggarjati di Kabupaten Kuningan. Para sahabat sekalian, di sela-sela tadi mengisi waktu di area bumi perkemahan ini, tadi membaca sebuah risalah yang sangat menarik, yaitu tentang keutamaan akhlak mulia. Para sahabat sekalian tentu telah memahami hal ini semuanya. Namun ini lebih terkhusus pembuatan video ini untuk saudara-saudara saya, terutama dimanapun berada, yang punya hubungan rahim dengan saya khususnya. Mudah-mudahan sebagai nasihat pertama untuk diri pribadi, kemudian saudara-saudara saya yang tadi saya sampaikan punya hubungan rahim, untuk nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya, syukur-syukur kalau ada para sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullah turut dapat memetik mudah-mudahan manfaat. Tapi ana yakin bahwa materi-materi tentang keutamaan akhlak mulia itu telah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita semuanya, yang tentunya syarat dengan ilmu, syarat dengan dalil-dalil ilmiah. Adapun anak karena tertuju lebih khusus kepada saudara-saudara saya, tentunya ini tidak syarat dengan ilmu, namun insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Para sahabat sekalian dan para saudara-saudariku yang saya hormati, dan mudah-mudahan Allah memberi hidayah taufik, hidayah al-irsyad. Hidayah al-irsyad itu maksudnya diberikannya kita pemahaman terhadap dinul Islam dengan pemahaman akan di atas ilmu. Itu namanya hidayatul irsyad atau bayan, atau berupa penjelasan. Tentunya tidak lain para ulama, para ahli ilmu menasihatkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang atas keduanya itu pemahamannya kita merujuk kepada pemahaman salafus soleh agar kita tidak menyimpang. Nah, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari bahwa terkadang seorang di dalam berdakwah tidak menyampaikan dalil, namun gerak-geriknya, tindak tanduknya di dalam masyarakatnya adalah implementasi dari pengamalan akan dalil-dalil ilmiah tentunya. Maksudnya implementasi daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha diamalkan, apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam berusaha diamalkan di dalam masyarakatnya. Karena terkadang ketika masyarakat awam misalnya dibacakan firman Allah, disampaikan sabda Rasulullah SAW, terkadang belum tentu serta-merta faham. Tapi ketika aplikasi melihat fi'liyah atau muamalah langsung daripada seseorang da'i misalnya di dalam masyarakatnya, malah terkadang begitu antusias untuk dicontoh, karena meneladani mereka di dalam kebaikan-kebaikan di dalam masyarakat, di dalam muamalah, di dalam tutur katanya, dan seterusnya. Nah, tentu kita semuanya
para sahabat sekalian, saudara-saudariku yang kami muliakan, sering mendengar para guru-guru kita menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, ini mengandung pelajaran betapa pentingnya akhlak yang mulia di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam masyarakat kita. Nah, tentunya kita sebagai makhluk sosial, walaupun sekarang kita di musim pandemi, kita harus melaksanakan protokoler kesehatan. Tentu kita tetap bersosial, namun dengan batasan-batasan yang tentunya itu semua harus dibingkai dengan akhlak mulia. Nah, pada kesempatan ini sedikit mungkin beberapa faedah dari risalah yang pernah dibaca, yakni tentang 3 hal yang menjadi poros daripada seorang hamba dikatakan berakhlak mulia. Yang pertama, para sahabat sekalian, saudara-saudariku yang mulia, yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seorang dikatakan berakhlak mulia? Yang pertama dan paling utama adalah akhlak seorang hamba kepada Rabb-Nya Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini adalah anjuran berakhlak mulia, yakni akhlak kita sebagai seorang hamba. Sadar diri bahwa kita itu hanya seorang hamba. Kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna ibadah yang dimaksud di sini tidak lain, yang pertama adalah, yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haram kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan ibadah mencakup keluasannya, apa yang dari perbuatan lahir dan batin kita yang ditujukan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah akhlak yang mulia, akhlak kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita mempelajari tauhid agar kita tidak berbuat syirik. Ini adalah prioritas pertama dan paling utama. Seorang akan murni ibadahnya, mengikhlaskan niatnya di dalam beribadah kalau dirinya mempelajari akidah sahihah, kalau dirinya mempelajari tauhid yang benar, akidah sahihah dengan guru-guru kita tentunya yang mempelajari, yang mengajarkan qala Allahu qala Rasulullah SAW, terutama di dalam materi-materi akidah, sehingga kita dapat murni, dan itulah akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama sekali juga kita dalam mempelajari akidah tauhid ini adalah kita mempelajari kalimat la asyhadu an la ilaha illallah. Ini adalah yang pertama dan harus utama, karena kita senantiasa sering mengikrarkan ini di dalam sholat 5 waktu kita dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita harus tahu asyhadu an la ilaha illallah, kita harus tahu, harus faham, memahami akan kandungannya, memahami akan hakikatnya, memahami syarat dan rukunnya, memahami hal-hal yang dapat membatalkan asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, prioritas pertama dan utama dalam mempelajari akidah adalah kita mempelajari syarah atau penjelasan dari asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu akhlak mulia yang pertama. Kemudian akhlak yang kedua, para sahabat sekalian, yaitu akhlak kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sholat yang 5 waktu kita tentunya ada di dalam tasyahud kita berikrar lagi, mengulangi lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ini adalah hal yang perlu kita pelajari.
Bagaimana konsekuensi orang yang setelah bersaksi bahwa saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Konsekuensinya apa para sahabat sekalian, saudara-saudariku? Tentu konsekuensinya adalah kita beribadah kepada Allah SWT sebagai mana akhlak yang pertama dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ini adalah akhlak mulia kita kepada Rasulullah SAW. Kita mencintai beliau SAW, mencintai ahlul bait beliau SAW, dan kita meneladani ittiba. Itu adalah konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beribadah ittiba itu artinya beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita membenarkan kabar tentang beliau, kabar yang disabdakan oleh beliau. Nah, itu adalah cerminan dari seorang muslim yang berakhlak mulia, akhlakul karimah terhadap Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, saudara-saudariku yang kami hormati, yang ketiga adalah akhlak kita terhadap sesama. Ketika kita hablum minallah, kita juga sebagai makhluk sosial kita harus berakhlak kepada sesama manusia, sesama kita, siapapun tetangga kita, baik yang muslim maupun yang bukan muslim, yang berbeda agama dengan kita. Kita tetap berakhlak yang mulia kepada mereka semuanya. Kita saling berbagi, saling tolong-menolong di dalam kesulitan. Tidak perlu kita menanya mau menolong tetangga kita, menolong orang di jalan. Misalnya kita tidak perlu menanya dari mana, dari suku mana. Kita tolong, itu adalah akhlak yang mulia. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang harus kita tanamkan, harus kita implementasikan di dalam masyarakat kita. Nah, itu adalah 3 akhlak mulia apabila kita ingin dikatakan bahwa kita menjadi meneladani Rasulullah SAW di dalam berakhlak, yaitu agar kita mendapatkan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Karena apa? Rasulullah SAW tadi sebagaimana di awal disampaikan bahwa beliau SAW bersabda, innama bu'ithu liutamima makarimal akhlak. Nah, mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita, memberi hidayatul bayan atau hidayatul irsyad berupa kefahaman kita terhadap ilmu agama, dan kemudian kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat meneladani Rasulullah SAW, dapat mengimplementasikan dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh dari guru-guru kita, dari membaca buku, membaca kitab, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang tepat, perkataan yang bahkan salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.